Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Punya tubuh besar alias gendut memang tidak menyenangkan. Seringkali tubuh gendut itu menjadi bahan olok-olokan atau ejekan teman-teman kita. Bahkan, tubuh gendut itu membuat kita jadi tidak percaya diri atau minder. Apalagi jika berhadapan dengan orang yang kita menaruh hati padanya. Jangankan untuk mengungkapkan isi hati kita, untuk mendekatinya saja kita tidak berani. Sampai-sampai Hana, si gadis gendut dalam film 200 Pounds Beauty ini melakukan operasi plastik demi mendapatkan tubuh idealnya. Tapi, apakah itu membuat keadaan yang jadi lebih baik? Atau justru sebaliknya? Tonton video ini dan simak kisahnya. Inilah alur cerita dari film 200 Pounds Beauty. Let's go! Film ini diawali dengan seorang peramal yang kedatangan kliennya, yaitu seorang gadis gendut yang bernama Hana. Si peramal meminta agar Hana melupakan pria tampan idamannya itu. Namun, agar kedatangan Hana tidak sia-sia, peramal itu memberikan jimat pada Hana agar Hana memberikan kertas jimat itu pada pria yang disukainya. Kemudian, Hana membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, dan yang terjadi adalah saat Hana membungkuk, tubuh besar Hana membentur tembok kayu. Dan Hana pun terdorong ke depan, sehingga mengacaukan tempat usaha si peramal. Hana adalah gadis yang pemalu. Dia bekerja sebagai operator telepon mesum. Dia memilih pekerjaan itu karena sebagai operator telepon, dia tidak memerlukan penampilan dan wajah. Cukup bermodalkan suara saja. Lagi pula, Hana membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Tapi, sebagai operator telepon mesum itu hanyalah pekerjaan sampingannya saja. Pekerjaan utamanya adalah sebagai seorang penyanyi, tapi bukan penyanyi yang sesungguhnya. Dia memberikan suara merdunya kepada seorang penyanyi terkenal bernama Ami. Jadi, Hana bermodal suara merdunya di belakang panggung, sedangkan Ami bermodal penampilan dan kecantikannya di atas panggung. Pernah di salah satu konser Ami, Hana begitu semangat sambil melirik ke arah Sang Jun. Sang Jun adalah pria yang disukai oleh Hana. Bagi Hana, Sang Jun adalah pemberi semangat dalam hidupnya. Dia berharap dalam hatinya, kalau dirinya bisa mencintai dan dicintai oleh Sang Jun. Sang Junlah orang yang mengontrol dan mengamati aksi panggung dari layar monitor. Terlihat Hana menghentak-hentakkan kakinya karena saking semangatnya dan membuat lantai pijakannya jebol. Ami terlihat kesal pada Hana yang hampir saja menghancurkan konsernya. Ami memperingatkan Hana untuk tidak melakukan hal bodoh itu lagi. Tapi Hana beralasan kalau dia ingin menari seperti Ami, supaya terlihat nyata. Mendengar hal itu, Ami malah mengejek cara berpakaian Hana yang kedodoran. Kemudian Sang Jun datang. Dia langsung memeluk Hana sambil bertanya, apakah Hana baik-baik saja? Sang Jun pun menyalahkan para pekerja yang membuat panggung dengan sangat buruk, sehingga tak kuat menahan beban Hana. Lalu Hana pun memeluk Sang Jun, sampai Sang Jun kesulitan bernapas. Pemandangan itu pun membuat Ami kesal, mengapa Sang Jun lebih khawatir pada Hana daripada dirinya. Di suatu hari, Hana dan sahabatnya yang bernama Jungmin memandangi sebuah gaun cantik yang terpajang di etalase sebuah toko. Hana berharap bisa menggunakan gaun itu dan tampil cantik, tapi Jungmin menggeleng, tanda bahwa hal itu tidak mungkin bagi Hana. Akhirnya, mereka pergi ke sebuah tempat untuk membuat tato, dan mereka memilih gambar yang sama, yaitu sebuah simbol yang bernama Hakuna Matata, simbol yang berasal dari Afrika dan dipercaya dapat mengabulkan permintaan. Suatu malam, Sang Jun mengantarkan Hana ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Sebelum pergi, Sang Jun mengundang Hana untuk ikut merayakan pesta ulang tahunnya besok, dan Hana mengangguk senang. Ayah Hana ada sedikit kelainan jiwa. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau istrinya sudah meninggal. Setiap malam Hana mengunjungi ayahnya untuk menemaninya berdansa. Karena kelainan jiwanya itu, ayah Hana menganggap bahwa Hana adalah istrinya. Setiap kali Hana mengajaknya berdansa, dia sering menanyakan tentang Hana. Hana pun menjawab kalau dia sekarang sudah menjadi seorang penyanyi. Selanjutnya Hana dan Jungmin pergi ke sebuah klub untuk menghadiri pesta ulang tahun Sang Jun. Hana pergi dengan memakai baju yang diberikan Sang Jun kemarin melalui sebuah paket. Sang Jun meminta Hana untuk memakainya saat ulang tahunnya. Semua mata langsung terpana melihat Hana memakai baju merah yang sangat tidak cocok itu. Gumpalan lemak bertebaran di mana-mana. Hana berbisik kalau dia hanya memakai baju pemberian Sang Jun. Dan hal itu membuat Sang Jun terkejut
karena Sang Jun merasa tidak pernah memberikan baju itu pada Hana. Tak lama kemudian Ami datang dan masuk dengan percaya diri dengan mengenakan baju yang sama persis dengan Hana. Dan diketahui, ternyata Amilah yang mengirimkan paket baju itu kepada Hana untuk mempermalukan Hana di depan banyak orang. Karena merasa malu, Hana pun pergi. Sang Jun mengomeli kebodohan Ami. Kalau bukan karena Hana, Ami bukanlah apa-apa. Harusnya Ami berterima kasih pada Hana karena sudah membantunya di atas panggung. Hana gendut dan jelek. Kamu pikir aku menyukainya? Sang Jun mengatakan kalau kita hanya memanfaatkan Hana. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Hana bersembunyi di salah satu bilik toilet dan mendengarkan semua pembicaraan mereka. Karena merasa kecewa dengan Sang Jun, Hana berniat bunuh diri. Dia pulang dan menutup semua pintu dan jendela. Kemudian dia sengaja menyalakan gas dan mulai berbaring sambil memejamkan mata. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Salah satu kliennya yang berprofesi sebagai dokter bedah plastik minta dilayani telepon mesum. Hana kesal dan konsentrasinya pun terganggu. Akhirnya Hana pergi menemui kliennya itu dan meminta solusi. Hana meminta dokter bedah plastik itu untuk mengoperasinya agar Hana menjadi langsing dan cantik. Kata dokter itu biayanya sangat mahal. Kemudian Hana mengatakan, "Apa dokter tidak mengenali suara saya?" Sambil mengeluarkan stocking berwarna coklat dan kaset rekaman sang dokter selama melakukan telepon mesum dengan Hana. Dokter pun terkejut dan Hana bilang dia akan melaporkan ini pada istrinya jika dokter tidak menuruti permintaan Hana. Dan akhirnya dokter pun menyuruh asistennya untuk menyiapkan operasi. Hana membersihkan kamarnya dan membuang semua simpanan makanannya. Dia juga terpaksa membuang anjing kesayangannya dan dia menyisakan sebuah boneka cantik berlampu pirang, pemberian ayahnya. Akhirnya Hana menghilang untuk menjalani operasi. Saat masih dalam pemulihan, Hana menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya dan memberikan boneka cantiknya juga kacamata hitam untuk ayahnya. Hari yang mendebarkan datang juga. Dokter dan para stafnya bersiap untuk membuka perban wajah Hana. Mereka sangat terkejut karena hasilnya sangat menakjubkan. Hana terlihat sangat cantik dan tampak alami, bukan seperti hasil operasi plastik. Hana sendiri mengagumi pantulan wajahnya di cermin. Dia tidak menduga dirinya akan secantik itu. Bahkan saat menangis pun, dirinya tetap terlihat cantik. Kemudian Hana pergi berjalan-jalan dan berhenti di sebuah toko yang memajang gaun cantik yang dulu pernah dia lihat bersama Jungmin. Kemudian Hana menggunakan gaun impiannya itu dan berjalan berlenggak-lenggok layaknya seorang model. Dia tertawa dan siap memulai hidup baru. Ketika Hana sampai di sebuah mall, dia tidak sengaja melihat Ami yang sedang melakukan sesi tanda tangan dengan ditemani Sang Jun. Hana menguntit mereka dan terus saja menatap Sang Jun tanpa berkedip. Hana merasa sangat rindu karena sudah lama sekali tidak melihatnya. Hana mengikuti Ami dan Sang Jun sampai ke tempat parkir. Sang Jun pun menyuruh Ami agar masuk ke dalam mobil, sementara Sang Jun menerima telepon. Hana masih terus saja mengintip Sang Jun yang sedang menelpon. Tiba-tiba seorang pengantar makanan yang mengendarai motor tidak bisa konsen setelah melihat Hana. Dia jatuh menabrak palang penghalang. Hana bergegas datang membantu sambil menangis meminta maaf. Hana melepaskan topi lebarnya dan membantu membersihkan makanan yang berserakan. Pria pengantar makanan itu melepaskan helmnya dan terpana saat Hana meraba wajahnya untuk memastikan dirinya tidak terluka. Tiba-tiba Sang Jun datang dan Hana buru-buru menggunakan helm lalu pergi dari tempat itu karena khawatir Sang Jun mengenalinya. Hana kembali mengikuti Sang Jun, kali ini ke dealer mobil. Dia hanya mengamati Sang Jun yang sepertinya hendak membeli mobil. Tapi karena kecerobohannya, Hana merusak salah satu mobil yang dipajang di situ. Karena merasa tidak enak pada salesnya, akhirnya Hana terpaksa membeli mobil yang tidak memuaskan itu. Kemudian Hana mengendarai mobil itu. Hana menyetir sambil memuji kecantikannya sendiri, hingga dia tidak sengaja menabrak taksi yang berhenti di depannya karena lampu merah. Sampai akhirnya polisi datang dan memeriksa SIM Hana. Dan mereka semua terkejut, tidak percaya, karena foto Hana di SIM sangat jauh berbeda dengan wajahnya yang sekarang. Dan akhirnya, Hana pun dibawa ke kantor polisi. Hana baru akan dibebaskan jika ada teman yang bisa menunjukkan kebenaran identitasnya itu. Akhirnya Hana menghubungi Jungmin, sahabatnya. Jungmin pun segera datang karena mendengar kabar Hana yang menabrak seseorang. Sampai di kantor polisi, Jungmin pun sedih ketika menemukan sosok seorang wanita gemuk dengan tampang acak-acakan.
dalam kondisi yang memprihatinkan. Jungmin mengira kalau itu adalah Hana. Kemudian Hana menghampiri Jungmin, tapi Jungmin malah bertanya, apakah dia mengenalnya? Akhirnya Hana mengajak Jungmin ke toilet dan menunjukkan tato yang sama seperti Jungmin yang dulu pernah mereka buat. Kemudian Jungmin pun kegirangan dan takjub melihat Hana yang sekarang. Lalu mereka saling berpelukan sambil tertawa senang. Hana berniat mengikuti audisi yang diadakan Sangjun untuk mengisi suara Ami, dan Jungmin pun setuju untuk membantu Hana. Proses mendengar suara Jennie yang merdu, Sangjun merasa mendengar suara Hana. Bahkan bosnya ikut bernyanyi dan terbawa suasana, hingga tak terasa matanya menjadi basah. Sangjun malah ingin mengorbitkan Jennie sebagai seorang artis yang sesungguhnya, bukan sebagai pengisi suara Ami seperti yang mereka rencanakan. Kemudian Sangjun dan bosnya menemui ayah si bos, yang merupakan direktur rekaman itu. Mereka mencoba merayu ayahnya, tapi ayahnya malah mengatakan kalau Jennie itu aneh. Dan dia mengatakan secara pribadi, lebih menyukai Ami. Namun setelah usaha keras dari Sangjun dan si bos untuk meyakinkan Pak Direktur, akhirnya direktur setuju, dan Jennie resmi dikontrak perusahaan Sangjun. Di suatu malam Sangjun mengantarkan Jennie pulang, dan Sangjun memergoki seorang yang sedang mengabadikan keseharian Jennie dengan kameranya. Sangjun memarahi pria itu dan berusaha membuka topi yang menutupi wajahnya. Pria itu menjelaskan bahwa dia tidak punya niat apapun, dia hanya menyukai Jennie. Jennie mengenali pria itu. Ternyata dia adalah si pengantar makanan yang waktu itu. Sangjun membentak pria itu, tapi pria itu kembali mengatakan kalau dia hanya menyukai Jennie. Sangjun tidak mau dengar dan terus memaki-maki pria itu. Jennie tidak tahan dengan yang dilakukan Sangjun. Jennie membela pria itu dan mengatakan kalau menyukai seseorang itu bukanlah suatu kesalahan. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama jika menyukai seseorang tapi malu untuk mengatakannya. Sangjun hanya diam dan menatap Jennie dengan heran. Suatu ketika Jennie sedang berada di dalam salon untuk persiapan konser perdananya. Sangjun mencoba merapikan penampilan Jennie. Sangjun memberikan mic pada Jennie dan meminta Jennie agar tidak mempermalukannya dan berbuat yang terbaik. Jennie terharu dan langsung memeluk Sangjun. Untuk merayakan keberhasilannya itu, Jennie dan Sangjun minum bersama, sampai akhirnya Sangjun pun tertidur pulas. Jennie tersenyum puas memandangi Sangjun yang tertidur pulas di atas karpet bulu yang tebal. Kemudian dia menggambar simbol Hakuna Matata di dinding kaca. Dia senang karena simbol itu benar-benar mengabulkan harapannya. Dulu dia hanya bisa memandang Sangjun dari jauh, tapi kini dirinya bisa sangat dekat dengan Sangjun. Sangjun terbangun dan membawakan segelas air putih untuk Jennie. Tapi ternyata gadis itu tertidur di sofa dan Sangjun mengamatinya dan duduk di kursi putar. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah simbol yang ada di dinding kaca. Sangjun seolah teringat sesuatu dan langsung menuju ruang arsip. Dia membuka file Hana, mencari bukunya yang dulu ketinggalan di mobilnya. Ternyata simbolnya sama. Sangjun mulai mengingat potongan-potongan kejadian saat bersama Hana. Cara Hana dan Jennie memeluknya ternyata sama. Dia tidak menduga kalau Hana dan Jennie adalah orang yang sama. Sangjun shock menerima kenyataan bahwa Jennie adalah Hana. Kemudian pesta digelar di sebuah klub untuk peluncuran album perdana Jennie. Para tamu antusias menyambut Jennie, tapi Jennie masih nampak canggung. Tiba-tiba Ami datang dan mengatakan kalau ada penggemar yang sangat ingin bertemu Jennie. Ternyata Ami mengajak ayah Jennie. Jennie kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayah Jennie mendekat sambil menunjukkan bonekanya. Jennie bingung dan takut ketahuan kalau dirinya adalah Hana, sehingga Jennie menepis boneka itu. Kemudian Sangjun datang dan menarik kerah baju ayahnya, agar ayahnya menjauh. Ayah Jennie terjatuh, dan Jungmin membantunya sambil melihat sinis ke arah Jennie. Sangjun mengatakan pada Jennie bahwa rahasianya akan aman. Jennie mengakui kalau apa yang ia lakukan selama ini adalah demi Sangjun. Jennie menyesal karena telah mengambil langkah besar dalam hidupnya, tapi tak dihargai. Kemudian di suatu ruangan, tampak Jennie, Sangjun, si bos dan Pak Direktur sedang berdebat. Direktur tidak mau tahu, konsernya harus dibatalkan.
Direktur mengomeli Sang Jun dan mengatakan bahwa tidak mudah membangun bisnisnya, dan dia tidak mau semuanya hancur dalam sekejap. Sang Jun membantahnya kalau direktur sudah tua dan tidak punya nyali, karena takut bangkrut. Direktur marah dan berniat menyiram wajah Sang Jun, tapi Sang Jun lebih cepat. Dia merampas gelas itu dan memecahkannya. Kemudian Sang Jun berkata bahwa perusahaan rekamannya itu bisa sukses juga karena kerja keras dirinya. 第一次찾나 봐요. Sang Jun bersikeras akan tetap mengadakan konser, dan dia yakin konsernya akan sukses. Sang Jun mengajak Jennie keluar ruangan untuk bersiap. Kemudian langkah mereka terhenti saat melihat Jungmin bersama ayah Jennie untuk antri masuk ke gedung konser. Rupanya ayah Jennie sangat ingin melihat konser putrinya. Lalu Jennie menemui Jungmin di toilet dan meminta maaf pada Jungmin tentang apa yang terjadi. Jungmin mengatakan kalau semalam ayahnya menginap di rumahnya. Konser Jennie. Sang Jun menemui Jennie yang sedang duduk termenung di ruang rias. Sang Jun bertanya mengapa dia menolak untuk tampil, padahal dia sudah berjanji akan menyelesaikannya. Sang Jun membuka tangannya seolah ingin menunjukkan bahwa penggemarnya sudah tidak sabar lagi, ingin melihatnya. Dia memegang kedua pundak Jennie dan mengatakan bahwa semua ini bukan untuk dirinya atau siapapun, tapi konser ini milik Jennie, semua tentang mimpinya yang kini di depan mata. Ayah Jennie nampak senang duduk di kursi penonton sambil memainkan bonekanya. Lampu sorot bergantian menerangi para penonton menunjukkan bonekanya. Ayah Jennie menjauh. Melihat ayahnya akan dibawa pergi, muncul keberanian dalam diri Jennie dan menghentikannya. Dan itu membuat suasana yang semula riuh langsung hening seketika. Penonton terdiam dan musik pun terhenti. Semua penonton memandang Jennie dengan sorot tak mengerti. Jennie mulai menangis dan menguatkan hati untuk mengatakan semuanya. Dengan ragu Jennie mengatakan kalau dirinya tidak bisa melakukannya dan meminta maaf karena telah mengecewakan semua yang telah datang. Jennie mengakui kalau dirinya bukanlah Jennie, tapi dia adalah Hana. Jennie menjelaskan kalau Hana itu jelek dan gendut, makanya dia bersembunyi di balik panggung. Jennie bercerita sambil menangis kalau dirinya memutuskan untuk melakukan operasi plastik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Para penonton kaget mendengar penjelasan Jennie. Mereka seolah jijik dan tak percaya. Hana telah berubah menjadi cantik dan bernama Jennie. Kini dia hanya punya satu permintaan, yaitu dia ingin dicintai. Sang Jun yang melihat itu merasa salut dengan keberanian Jennie. Jennie merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya sekarang, tapi dia malah mengacaukan semuanya, meninggalkan temannya, mengabaikan ayahnya, bahkan dia tak tahu lagi siapa dirinya sendiri. Jungmin yang masih bersiap di ruang rias tidak kuasa menahan tangisnya. Begitu pula dengan para penonton yang sebagian besar adalah perempuan. Mereka sangat terharu dengan pengakuan Jennie. Untuk membantu Jennie, Sang Jun menampilkan rekaman video Hana dan penonton terkejut dengan tampilan video yang ada di layar besar belakang Jennie. Jennie kembali menangis dan mengatakan pada penonton bahwa itulah dirinya yang sesungguhnya, yang dulu adalah Hana. Tiba-tiba si pria pengantar makanan yang juga ikut menonton dengan spontan mengatakan, "Tidak apa-apa," dengan berulang-ulang, hingga akhirnya semua penonton kompak berteriak, "Tidak apa-apa." Jennie mengatakan kalau Jennie tidak ada di panggung ini, tetapi dia akan tetap bernyanyi sebagai Hana. Dia meminta Hana agar diizinkan sekali saja untuk menyanyi, menghibur semuanya. Semuanya kini berjalan seperti semula. Pengakuan Jennie menjadi berita panas di media, dan Jennie pun menjadi penyanyi yang sesungguhnya. Sedih banget ya? Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa.